Film ini diawali di sebuah pengadilan pada tahun 1947 di mana sang tokoh utama kita di film ini yaitu Andy, sedang menjalani sidang setelah ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan istrinya yang berselingkuh dengan seorang pemain golf. Andy adalah seorang bankir. Di lokasi terjadinya pembunuhan, ditemukan barang bukti berupa pecahan botol miras dan beberapa selongsong peluru miliknya serta beberapa jejak yang ditinggalkan oleh Andy. Tapi, di persidangan itu Andy bersikeras bahwa dia hanya ingin menggeretak mereka berdua dan tidak sampai membunuh mereka. Tapi apa daya, meskipun tidak melakukan perbuatan itu, Andy pun tidak bisa mengelak dengan temuan-temuan yang didapat dari TKP. Andy pun pada akhirnya dijatuhi hukuman penjara 2 kali seumur hidup. Maksudnya, 2 kali seumur hidup itu, 1 kali seumur hidup untuk istrinya dan 1 kali seumur hidup lagi untuk selingkuhan istrinya. Yang itu berarti, meskipun Andy mati dia tetap harus ada di penjara. Andy pun lalu dikirim ke penjara yang bernama Shawshank. Setelah itu, film ini kemudian berjalan dalam perspektifnya Red. Si Red ini, adalah seorang narapidana yang sudah sangat lama sekali menjalani hukuman seumur hidupnya di penjara, dan dia juga merupakan seorang penyelundup barang-barang terlarang di penjara tersebut, khusus untuk kebutuhan para narapidana, seperti rokok, miras sampai narkoba. Di masa awal Andy menjalani hukumannya, dia adalah orang yang sangat introvert, pendiam, dan juga tidak punya teman. Perlu kalian ketahui, Shawshank ini merupakan sebuah penjara dengan keamanan terbaik yang diperuntukkan bagi penjahat level 1 seperti pemerkosa, pembunuh, narkoba, dan lain sebagainya. Di film ini, kehidupan di penjara diperlihatkan dengan begitu kelam, mulai dari senioritas napi, sampai kepada makanan untuk napi yang sangat tidak layak. Dan hal itu terjadi kepada Andy ketika Andy tengah makan, di mana pada waktu itu dia malah menemukan seekor ulat di makanannya yang kemudian seseorang yang sudah paruh baya lalu memintanya dengan sangat sopan untuk diberikan kepada unggas peliharaannya. Orang tua itu bernama Brooks. Seorang pustakawan penjara yang menjalani hukumannya sejak tahun 1900-an. Di Shawshank ini, Andy ditempatkan untuk bekerja di Binatu penjara. Setelah beberapa lama menjalani kehidupan di penjara, Andy akhirnya mulai membuka diri dan berteman serta mulai dekat dengan Red. Pada waktu itu, Andy meminta Red untuk mencarikannya sebuah palu batu. Masih di hari itu juga, Andy lalu sekilas menceritakan kepada Red tentang ketertarikannya dengan bebatuan. Di mana dulu, sebelum Andy menjadi bankir, dia adalah seorang penggali batu. Di Binatu, Andy seringkali menjadi korban pelecehan seksual oleh 3 orang yang menjadi trio gay. Mereka dikenal dengan sebutan The Sister, yang dipimpin oleh seseorang bernama Box. Beralih ke dalam sel, Red akhirnya memenuhi permintaan Andy yang sebelumnya meminta sebuah palu batu melalui Brooke sebagai pelayan delivery terselubung yang melewati para napi untuk ditawari buku-buku untuk dibaca. Setelah itu, Andy pun kini memiliki palu yang bisa dia pakai untuk memahat batu menjadi pion catur dan juga mengukir namanya di dinding sel tahanannya. Pada tahun 1949, beberapa narapidana ditugaskan untuk memperbaiki rooftop bangunan di kompleks penjara Shawshank, salah satunya termasuk Red dan juga Andy. Bukannya bekerja, Andy justru malah sengaja menguping pembicaraan sipir penjara yang bernama Baron Hadley. Si Hadley ini, pada waktu itu berniat membeli sebuah mobil, namun, dikarenakan peraturan perpajakan yang begitu ketat pada saat itu, membuat dia mengurungkan niat untuk membeli mobil. Mendengar itu, Andy pun dengan berani menawarkan dirinya untuk mengakali hal tersebut dengan membantu Hadley menggelapkan uangnya secara legal. Dan disinilah awal mula Andy mulai menjadi kaki tangan dari sang sipir penjara yang dikenal kejam ini. Setelah itu, Shawshank pun seketika menjadi tempat yang sangat ramah bagi para narapidana yang bekerja pada waktu itu. Di mana mereka bisa santai, minum-minum, merokok, menikmati senja sambil ngerumpi dan lain sebagainya. Dan karena kenikmatan yang mereka terima tersebut, para narapidana ini pun lantas sangat berterima kasih kepada seseorang yang bernama Andy. Keesokan harinya, Andy hampir saja terbunuh setelah disiksa oleh The Sister. Setelah kejadian tersebut, Andy pun dirawat intensif di rumah sakit. Mengetahui jika Andy telah disakiti oleh pemimpin The Sister yaitu Box, Hadley pun lantas langsung menghajar habis-habisan Box karena telah berani menyakiti kaki tangannya. Box pun pada akhirnya tidak bisa lagi melecehkan Andy dan juga para narapidana yang lainnya karena dia sudah dipastikan lumpuh dan juga dipindahkan. Para napi lainnya pun kemudian kembali berterima kasih kepada Andy dan berencana membuat penyambutan untuknya ketika dia kembali dari rumah sakit. Di mana mereka,
pada waktu itu mengumpulkan bebatuan untuk Andy. Dan tak hanya itu saja, Red juga pada akhirnya mengabulkan permintaan Andy sebelumnya, yaitu memberinya sebuah poster bintang film bernama Rita Hayworth secara gratis. Poster tersebut pun kemudian dipajang oleh Andy di dinding sel tahanannya dengan begitu misterius dan tidak dicurigai oleh para petugas sipir ketika melakukan penggeledahan untuk mencari barang-barang selundupan di setiap sel tahanan. Di mana Andy, pada waktu itu dengan begitu tenangnya memegang sebuah Bible yang dia pinjam dari box yang mana pada akhirnya, semuanya aman terkendali di mana palu batu milik Andy juga tidak ditemukan oleh para petugas. Dan rupanya, kepala sipir yang waktu itu menggeledah sel tahanannya yaitu Samuel Norton, hanya menjadikan penggeledahan tersebut sebagai kedok untuk melihat dan menilai potensi Andy. Andy pun pada akhirnya ditawarkan untuk pindah bekerja dari Binatu ke perpustakaan tua di penjara untuk membantu Brooke, napi yang juga sudah ditugaskan bekerja di perpustakaan itu sejak 1912. Dan di perpustakaan itulah, Andy akhirnya mulai membantu para staf penjara lainnya dengan menjadi konsultan keuangan dadakan bagi mereka dan bahkan membantu kepala sipir untuk mengurusi masalah pajak mereka semua. Saking sibuknya, Andy pun bahkan diizinkan untuk mengangkat seorang staf pribadi yaitu Red. Sebagai petugas perpustakaan yang baru, Andy juga meminta izin kepada Samuel Norton untuk mengirim surat kepada pemerintah agar mereka mau memberikan penjara Shawshank dana bantuan untuk memperbaiki fasilitas perpustakaan penjara yang sudah tua. Tapi sayangnya, usahanya untuk mengirim surat setiap minggu kepada pemerintah justru tak kunjung mendapatkan respon dan juga balasan. Pada tahun 1954, penghuni Shawshank dikejutkan dengan aksi brutal Box yang menyerang salah seorang napi dari mereka. Dan rupanya, Pak Tua Brooks ini berontak setelah mengetahui dirinya mendapatkan hadiah bebas bersyarat setelah sekian menjalani masa hukumannya selama kurang lebih 50 tahunan. Brooks pun pada akhirnya bebas dan menjalani kehidupan sehari-harinya di luar penjara Shawshank yang selama ini telah menempa dirinya. Bukannya menjalani hidup bahagia di luar penjara, Pak Tua Brooks ini justru malah tidak mampu beradaptasi dengan kehidupannya di luar karena dia sudah terlanjur terbiasa dengan kehidupannya di penjara sebelumnya. Dan tak hanya itu saja, meskipun Brooks kini telah bebas, di luar dia tetap saja dianggap oleh orang-orang sebagai pria tua yang merupakan mantan narapidana. Karena hal yang dialaminya tersebut, Brooks pun hampir tidak memiliki teman hingga pada akhirnya, karena merasa frustasi Pak Tua Brooks pun memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Kembali ke penjara, dikarenakan pemerintah merasa kesal selalu dikirimi surat oleh Andy, mereka pun akhirnya membalas surat yang selalu rutin dikirimkan oleh Andy tersebut, dan memberikan dana bantuan ke penjara dengan harapan Andy akan berhenti mengirimkan surat tersebut kepada pemerintah. Suatu waktu, Andy menemukan sebuah piringan hitam dan kemudian memutarnya di mana dia dengan nekatnya memperdengarkan musik dari piringan hitam tersebut kepada seluruh penghuni penjara dengan menggunakan pengeras suara. Dan hal tersebut pun lantas membuat kepala sipir Samuel Norton marah bukan main terhadap Andy. Andy pun akhirnya dihukum dan ditempatkan di sel pengasingan selama 2 minggu lamanya akibat ulahnya itu. Setelah bebas dari hukumannya, Andy menjelaskan ke teman-temannya tentang harapan yang selalu bersemayam di dalam hatinya, di mana dia mengibaratkan bahwa tidak semua tempat di kawasan penjara Shawshank itu terbuat dari batu, yang mana selalu ada titik di mana mereka bisa merasakan kebebasan. Mendengar itu, Red pun lalu memperingatkan Andy untuk berhati-hati dengan filosofinya tersebut karena menurut Red apa yang dikatakan Andy adalah hal gila. Harapan Andy terhadap bantuan dari pemerintah untuk perbaikan perpustakaan ternyata mendapatkan jawaban kembali, karena rupanya, Andy tidak berhenti mengirimkan surat terus-menerus kepada pemerintah. Pemerintah pun memberikan bantuan lanjutan hingga membuat Andy berhasil merubah perpustakaan tersebut menjadi perpustakaan terbaik yang pernah ada di penjara tersebut. Dan untuk menghormati jasa dan pengabdian Brooks, perpustakaan itu pun kemudian dinamakan Brooks Hotline Memorial Library. Pada tahun 1963, Norton yaitu si kepala sipir, mulai mengeksploitasi tenaga kerja dari penjara untuk beberapa pekerjaan di luar penjara, dan Norton pun mengambil keuntungan dengan memotong upah dari para tenaga kerja terampil tersebut dan juga menerima suap. Setelah itu, Andy kemudian membantu Norton melakukan pencucian uang dengan menggunakan nama samaran yaitu Randall Stephen. Jadi, kalaupun nantinya akan ketahuan sebagai pelaku tindak kriminal pencucian uang, Andy bisa tetap bebas dari tuduhan karena nama yang dia digunakan adalah nama samaran. Pada tahun 1965, penjara Shawshank kedatangan narapidana baru,
dan salah satu dari mereka bernama Tommy Williams. Seorang remaja berandal dan juga merupakan residivis yang sudah berulang kali keluar masuk penjara. Andy dan Red pun lalu berteman dengannya. Andy bahkan sempat mengajari Tommy membaca sehingga dia bisa lulus dari ujian persamaan sekolah agar Tommy nantinya bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah setelah keluar dari penjara. Suatu waktu, ketika Red menceritakan tentang kejadian yang menimpa Andy kepada Tommy mengenai kasus pembunuhan istrinya yang dituduhkan kepadanya, cerita tersebut malah membuat Tommy menjadi tercengang dan tiba-tiba membuat Tommy teringat dengan seseorang di penjara sebelumnya di tempat dia pernah mendekam. Tommy mengingat jika seseorang pernah berbicara kepadanya tentang kejadian seorang bankir yang harus dipenjara padahal tidak melakukan kasus pembunuhan istrinya sendiri. Dan orang yang pernah berbicara dengan Tommy tersebut rupanya adalah si pembunuh asli dari istri Andy dan juga selingkuhannya yang sebenarnya. Mendengar itu, Andy kemudian menghampiri kepala sipir Samuel Norton dan menceritakan fakta tersebut. Karena menurut Andy, itu adalah kesempatannya yang paling bagus untuk bisa bebas dari penjara yang selama ini menyiksanya padahal dia tidak bersalah sama sekali. Tapi, Norton malah tidak mempedulikannya. Dan Norton, justru malah menjadi tersinggung ketika Andy mendesak dia dengan mengatakan jika kalau Andy keluar dari penjara, dia tidak akan membongkar kejadian-kejadian yang ada di penjara ini dan juga kasus pencucian uang yang terjadi di sana. Norton pun kemudian memerintahkan petugasnya untuk membawa Andy sekali lagi ke dalam sel pengasingan, dan kali ini dengan waktu yang lebih lama dari sebelumnya. Sementara itu, Norton menyuruh Tommy menemuinya di luar penjara dan tidak lama setelahnya, dari belakang Hadley tiba-tiba menembak Tommy hingga membuat Tommy tewas. Norton pun mengabarkan kepada Andy bahwa Tommy telah tewas ditembak karena dia telah berusaha melarikan diri dari penjara. Yang mana pada kenyataannya, Tommy sebenarnya sengaja dibuat tewas oleh Norton dan anak buahnya supaya Andy tidak lagi mempunyai saksi mengenai tudingan bohong tentang kasusnya selama ini. Setelah itu, Norton pun menyuruh Andy agar segera melupakan mimpinya untuk mengajukan peninjauan kembali atas dakwaan yang dituduhkan kepada dirinya. Karena kini, Tommy yang merupakan saksi satu-satunya, sudah tidak ada. Melihat kenyataan tersebut, Andy pun kini kehilangan harapannya untuk bebas dari penjara tersebut. Tapi ternyata, Andy masih mempunyai harapan lainnya. Harapan yang membuat sikapnya tiba-tiba berubah menjadi aneh. Setelah keluar dari sel pengasingan, Andy lalu meminta Red untuk memberikannya sebuah tali. Andy juga memberitahu Red yang masih sama sikapnya yaitu skeptis terhadap harapan-harapan dari Andy. Waktu itu, Andy bercerita kepada Red bahwa dia bermimpi tinggal di Guantanamo, sebuah kota pesisir yang ada di Meksiko. Andy juga memberitahu Red tentang sebuah lokasi khusus yang ada di Paxton dan meminta Red untuk mengambil paket yang dikubur oleh Andy di tempat tersebut jikalau nanti Red sudah bebas dari penjara. Mendengar perkataan Andy, Red pun merasa ada yang aneh dengan kondisi kejiwaan Andy dan mengabulkan permintaannya yang meminta tali itu. Namun teman-teman Andy yang lainnya justru menegur Red karena tindakan Red yang mengabulkan permintaan Andy tersebut menurut mereka adalah tindakan yang ceroboh, di mana mereka takut kalau tali yang dipesan oleh Andy adalah tali yang akan digunakannya untuk melakukan bunuh diri mengingat kejadian bunuh diri yang menimpa Brooks beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, Andy kembali sibuk membantu Norton untuk melakukan pencucian uang dan mendepositokan uang-uang yang didapat oleh Norton hingga terhindari dari pajak. Di malam hari, Red terlihat sangat kepikiran sekali dengan sikap aneh Andy belakangan ini, dan hal tersebut membuatnya menjadi susah untuk tidur. Keesokan harinya, seperti biasa para petugas mengecek satu persatu narapidana yang ada di penjara. Dan ternyata memang benar, Andy sama sekali tidak terlihat keluar dari selnya. Menyaksikan itu, Red pun menjadi khawatir setengah mati di mana dia takut kalau Andy benar-benar sudah bunuh diri sama seperti Brooks. Para petugas pun kemudian memeriksa selnya dan Andy ternyata sudah tidak ada di dalam selnya. Nah loh. Seluruh sisi dan sudut sel milik Andy pun diperiksa oleh petugas secara detail dan hasilnya di dalam sel tersebut sama sekali tidak ada yang hancur, semua rapi dan tidak ada yang berantakan. Para petugas di sana pun berpikir jika Andy tidak mungkin kabur begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Norton pun lalu menuduh ada persekongkolan yang telah terjadi yang mungkin bisa saja melibatkan Red, karena Red adalah orang yang sangat dekat dengan Andy. Namun, Red pun mengatakan jika dia tidak tahu apapun soal menghilangnya Andy. Norton yang pada waktu itu sangat merasa kesal sekali,
lalu mengambil batu-batu alam milik Andy yang ditinggalkan di selnya, dan kemudian melemparkannya kepada para petugas dan juga para tahanan. Dan saking kesalnya, Norton pun juga tidak luput melempari salah satu poster yang ditempel oleh Andy sebelumnya di dinding sel tahanannya. Dan sungguh kejutan besar buat kalian. Karena rupanya, poster-poster yang telah Andy tempel di dalam selnya tersebut, ternyata bukan hanya sebagai pajangan saja. Di mana poster yang tadi dilempari oleh Norton ternyata sobek dan terungkaplah misteri di baliknya, yaitu sebuah terowongan kecil. Sebuah terowongan yang menurut Red bisa digali dengan menggunakan palu dan akan memakan waktu hingga 600 tahun itu untuk menyelesaikannya. Tapi Andy justru bisa membuktikan kepada Red bahwa dia bisa menggali dinding sel tersebut menjadi sebuah terowongan kecil selama hampir 20 tahun lamanya. Dan terowongan inilah yang rupanya dilalui oleh Andy dengan susah payah untuk kabur keluar dari penjara Shawshank. Di mana sebelum Andy kabur melalui terowongan kecil tersebut, dia telah mengambil setelan jas dan juga sepatu serta bukti deposito milik Norton yang dia taruh atas nama Randall Stephen serta beberapa bukti pencucian uang yang dia kumpulkan yang dengan cerdik Andy tukarkan dengan Bible yang selama ini terlihat dia baca. Dan di sini pun kita juga diberitahu kenapa Andy selama ini selalu lolos dari pemeriksaan barang-barang selundupan dalam sel tahanan. Di mana palu yang Andy miliki tidak pernah sekalipun ditemukan oleh petugas. Karena ternyata, Bible yang selama ini selalu dia pegang, rupanya adalah tempat untuk menyembunyikan palu batu miliknya. Andy lalu membungkus semua barang tersebut dan mengikatkan tali yang sudah dia pesan dari Red dan mengikatkannya kembali ke kakinya. Dan dengan susah payahnya, Andy pun merangkak menelusuri terowongan kecil yang telah dibuatnya itu. Dan dengan harapan dan juga keyakinan yang sangat besar, beruntung bagi Andy di mana bunyi petir yang menggelegar pada malam dia kabur, berhasil membantunya membocorkan pipa saluran kotoran tanpa harus ketahuan siapapun. Perjuangan Andy yang merangkak dan menahan bau busuk dari kotoran manusia pun pada akhirnya membuahkan hasil. Di mana Andy berhasil tiba di sebuah kali yang jauh dari penjara Shawshank. Dan pada malam itu juga, Andy pada akhirnya bisa merasakan kemerdekaannya. Keesokan harinya, Andy lalu datang ke bank untuk mencairkan deposito yang selama ini dia telah manfaatkan untuk membantu Norton. Deposito yang beratas namakan Randall Stephen. Dan sejak saat itulah nama Andy kini telah tiada dan yang ada hanyalah identitas yang akhirnya menjadi nyata, yaitu Randall Stephen. Andy pun lalu memetik apa yang selama ini dia tanam dengan mengambil seluruh deposito Norton. Andy juga tidak lupa menitipkan berkas untuk dikirimkan ke harian surat kabar yang dimana berkas itu adalah berkas yang berisikan bukti pencucian uang Norton dan juga bukti kasus pembunuhan yang terjadi di penjara Shawshank. Dan tidak butuh waktu lama, polisi pun segera memproses kasus tersebut dan menangkap Baron Hadley sebagai tersangka pembunuhan dan kemudian segera menjemput Norton di ruangannya. Tapi sayang, Norton yang sudah putus asa karena kejahatannya telah terbongkar memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Di tahun berikutnya, Red akhirnya mendapatkan kesempatan yang sudah lama dia tunggu-tunggu, yaitu bebas bersyarat. Sama seperti Brooks, Red juga harus berjuang keras untuk bisa beradaptasi dengan kehidupannya di luar penjara dan bahkan dia hampir saja sampai ke tahap apa yang ingin dia lakukan sama seperti Brooks di mana dia sempat berpikir untuk melakukan bunuh diri. Tapi untungnya, Red masih mengingat janjinya kepada Andy untuk pergi ke Boxton. Red pun pergi ke tempat yang dulu Andy pernah bilang tersebut. Sesampainya di tempat yang dituju, Red pun menemukan sebuah tempat yang berisi uang dan secarik kertas yang rupanya kertas itu adalah sebuah surat yang telah ditulis Andy untuk Red. Di dalam surat itu, Andy meminta Red untuk datang ke sebuah tempat bernama Zihuatanejo yang dulu pernah diceritakan Andy kepadanya ketika mereka berdua masih berada di penjara. Red pun lalu melanggar pembebasan bersyaratnya yang tidak boleh meninggalkan kota, di mana dia memutuskan untuk melakukan perjalanan melintasi perbatasan menuju Meksiko. Red pun pada akhirnya berhasil menemukan Andy di sebuah pantai di Zihuatanejo. Setelah bertemu dengan Andy, Red pun pada akhirnya percaya terhadap harapan yang selama ini diyakini oleh Andy.